Saya mau berbagi cerita mengenai kehidupan rumah tangga saya. Jadi saya punya anak 3. Kehamilan pertama kedua itu bayinya sehat. Jadi saya hamil ketiga pada bulan Juni 2021. Karena kesalahan saya mungkin atau gimana, jadi saya ikut kegiatan posyandu. Nah, jadi ibu hamil ditawarkan untuk vaksin untuk ibu hamil. Saya nggak tahu nih ceritanya, apakah boleh atau tidak. Ternyata dari dokter bilang, oh silakan Bu kalau mau bergabung, mau ikut vaksin, nggak apa-apa. Nah jadi saya ikut vaksin pada Desember 2021 itu saya masih sehat. Terus selang 1 bulan saya vaksin lagi yang kedua, saya langsung sakit. Setelah vaksin yang kedua saya sakit, badan saya kurus. Nah itu sudah mencapai hamil tua. Ya. Setelah kurus saya gemuk lagi. Ternyata saya USG bulan Maret, kata dokter, ibu kelahiran bayinya mundur ke belakang. Tapi dokter tidak cerita bahwa ada kelainan di bayi saya. Ternyata bayinya prematur. Ya. Jadi nggak sampai 1 minggu, saya merasakan badan saya sakit, kepala saya pusing, pokoknya nggak enak semua. Jadi badan saya hitam. Saya periksalah di bidan. Ternyata kata bidan, adek kamu kemungkinan ada gejala preeklamsia atau keracunan kehamilan. Iya. Kalau kamu turun, pasti kamu disuruh opname. Preeklamsia itu yang keracunan ya? Jadi saya takut kan, saya bilang sama keluarga, gimana nih ceritanya, bidannya bilang begini. Nah saya disuruh turun. Dibawa ke rumah sakit, saya merasa sudah nggak merasakan setengah badan. Badan saya sudah mati rasa sebelahnya. Ya, saya langsung disuntik, suntikannya yang membuat badan saya normal kembali. Tapi kata dokter, silakan ditunggu dulu 3 hari baru operasi. Saya SC, 3 hari setelah itu ternyata bayi saya kan prematur 1,7 kg. Nah, dia lahir dengan bawaan lahir karena prematur. Yang pertama, yang kelihatan tampak itu adalah hipospadia atau kelainan jalan kencing. Ya. Jadi bayi saya nggak seperti normal anak laki-laki yang lain. Itu mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus dioperasi. Nah, saya pulang ke rumah, ternyata umur 10 hari bayinya nangis selama 2 hari 2 malam, nggak ada jeda-jedanya. Dibawalah turun, bayinya nggak bisa kencing. Nah, ternyata di rumah sakit dia mengidap hernia atau bawaan lahir. Yang kedua, penyakit kedua. Terus sakit lagi di bulan Agustus setelah dia imunisasi. Ya, badannya panas, nggak bisa bergerak sama sekali, seperti orang yang sudah kehabisan napas, sudah mau menjelang ajalnya. Jadi dibawa ke rumah sakit, ternyata sama dokter dikatakan bahwa bayi saya kelainan jantung, ada lubang di jantungnya atau PDA. Ya. Nah saya disuruh dirujuk ke rumah sakit. Nah jadi saya bilang sama orang tua, gimana ini, kami nggak berani. Kenapa? Kami belum siap untuk bayinya dioperasi. Nah, berlalulah ceritanya. Datanglah Ibu Dewi ke rumah, membawa timnya bulan Februari. 1 minggu, sekitar tanggal 15, sekitar tanggal 15, beliau datang menawarkan untuk keluarga. Ternyata keluarga saya ada yang berminat, bersedia. Bapak saya soalnya kena menderita penyakit gonok beracun, jadi beliau membeli 1 paket. Saya pada saat itu berminat mau, cuma saya pada saat itu terkendala di dana. Jadi setelah 1 minggu diberikan pengertian sama keluarga, siapa tahu karena bayi saya ini setiap hari harus minum obat selama 3 kali satu hari. Umur berapa sekarang bayinya? Bayinya umur 1 tahun. Iya, dia harus minum obat kembung, nggak bisa berhenti. Obat penurun panas nggak bisa berhenti. Pokoknya setiap hari harus meminum. Jadi saya membeli 1 paket untuk 3 anak saya, karena mereka juga mau. Sekalipun mereka tidak ada penyakit yang tampak, siapa tahu di dalam ada penyakit yang tidak diketahui. Nah, jadi minuman yang mereka konsumsi, yang pertama SOP 100, yang kedua itu usukusi. Ini dikonsumsi pagi dan ini dikonsumsi sore. Jadi dari ketiga anak saya, cuma anak bungsu
yang ada efek sampingnya. Yang prematur tadi. Iya, yang prematur. Ya. Dia di detox dari dalam itu, dia BAB selama 1 minggu full. Perutnya yang kembung, yang besar sudah menyusut. Oh, jadi Badannya selama ringan. ini anaknya kembung perutnya. Iya, dia nggak bisa berhenti minum obat kembung, harus ada obat kembungnya setiap hari. Oke. Dia nggak berhenti juga minum obat panas karena kepalanya panas terus, Pak. Oh, Iya, di kepalanya yang terus panas. badan? Badannya enggak, tapi Oh. kepalanya yang panas. Ya. Jadi dia terus minum obat itu. Setelah itu, selama dikonsumsi untuk 1 paket 3 orang, ternyata ada perubahan. Ya. Perubahan yang tampak, dia tidak pernah kembung lagi sampai sekarang. Puji Tuhan, Alhamdulillah. ya saya tidak berbohong. Alhamdulillah. Yang kedua, kepalanya tidak pernah panas lagi. Ya. Yang ketiga, dia tidak pernah, mungkin masih minum obat, tapi tidak yang sesering kemarin-kemarin. Sebelumnya. Ya, sebelumnya 3 kali 1 hari, sekarang mungkin 2-3 hari paling 1 kali. Oke. Dia minum obat panas. Ya. Itu pun kalau dia panas, kalau sekarang enggak. Alhamdulillah. Nah, ya. Oke, itu untuk anaknya gitu ya. Sudah Ya. artinya ada perbaikan yang Ya. sudah Tadi kan ada yang hernianya bagaimana? Kalau untuk hernia, kalau dia ibaratnya badannya panas, kepalanya panas, hernianya pasti turun. Oke. Kalau sekarang, puji Tuhan, sekalipun ada kadang-kadang, tapi hernianya sudah mulai masuk ke dalam ususnya. Sudah jarang sekali Ya, keluar. saya berharap melewati produk ini, Amin ya Allah. anak Amin. saya bisa sembuh. Amin. Untuk hernia dan TDA atau kelainan jantungnya. Ya. Ya. Kelainan jantungnya yang bocor tadi sudah terakhir pemeriksaan kapan? Terakhir pemeriksaan bulan Desember. Desember 2022 ya? Ya, nanti kemungkinan berapa bulan setelah ini, kalau dia periksa memang lagi. rutin minum ini, Ya. nanti saya medical check up lagi. Ya. Mudah-mudahan Tuhan melewati obat ini bisa menyembuhkan kelainan jantungnya. Amin ya Allah, amin. Ya. Amin. Dia tidak harus operasi. Amin. Ya, itu harapan saya sebagai orang tua. Iya. Oke.